Shalom Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Novi. Apa kabar adik-adik semuanya yang di rumah? Pastinya dalam keadaan yang baik dan dong. sukacita ya Kak Alfa tentunya. Betul sekali Kak Novi. Puji Tuhan kita bisa berjumpa di sekolah minggu online pagi ini. Nah kita akan mulai ibadah kita. Kak Novi ajak adik-adik semua bangkit berdiri untuk kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik tahu ya lagu ini?
adik-adik, sebelum kita melanjutkan nyanyian dan pujian kita kepada Tuhan, Konofi ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa agar Tuhan menuntun kita dari awal sampai dengan selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah memimpin adik-adik, memimpin kami guru sekolah minggu, untuk kami bisa ada bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online pagi ini. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dan menerima setiap nyanyian pujian kami kepadamu. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk bernyanyi kan? Kak Alfa masih semangat? Pasti dong Kak Novi. Oke kalau begitu, Kak Novi ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama bernyanyi Kasih. Ada yang tahu? Pasti semua tahu ya, Kak Alfa juga tahu kan? Tahu dong, ini ada gerakannya loh Kak Novi. Kita akan menyanyi ini dengan gerakan. Oke. Kita angkat pujian kasih. Baik adik-adik, kita akan menaikkan doa segala pergumulan kita. Oleh karena itu, mari adik-adik menyiapkan hati, duduk dengan tenang, dengan posisi doa, kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum berdoa, mari kita naikkan satu pujian, Rumah Doa. Tempat kudus-Mu
Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan di hari ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk datang kepadamu Tuhan, mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai dengan saat ini. Tuhan kiranya juga menyertai adik-adik di waktu ini Tuhan, mereka masuk sekolah dengan kelas yang baru, mungkin juga dengan teman-teman yang baru, dengan guru yang baru. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan Engkau menuntun, menyertai, memberkati adik-adik sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik dan mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk setiap adik-adik yang saat ini belum bersekolah. Tuhan menyertai mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa kanak-kanak mereka, dan Tuhan kiranya mau memberikan mereka sukacita dalam menjalani hari-hari mereka Tuhan. Kami juga taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu kedua orang tua mereka Tuhan yang Engkau pakai untuk mendidik dan membimbing mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan mereka boleh menjadi orang tua yang boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru yang Engkau pakai untuk mengajar adik-adik di sekolah, biarlah dengan sukacita mereka boleh mengajar adik-adik di sekolah sehingga materi yang mereka bagikan pada akhirnya boleh menolong adik-adik untuk bertambah dalam pengetahuan. Tuhan, terima kasih. Kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani sampai dengan saat ini. Tuhan menyertai pelayanan mereka Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang ada sungguh boleh membawa setiap jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga datang kepadamu berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan pemimpin yang baru, kiranya Engkau menyertai dengan setiap program yang baru sehingga boleh berjalan dengan baik demi kesejahteraan kami semua rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taruh dalam tangan kasih-Mu seluruh pergumulan kami. Mungkin Engkau temui ada adik-adik yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah bagian tubuh mereka dan pulihkan kondisi mereka Tuhan. Dalam keadaan berduka Engkau bersama-sama dengan mereka melewati masa duka mereka Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Betul tidak Kak Novi? Betul sekali Kak Alfa. Pasti adik-adik di rumah penasaran, kakak nanti cerita apa ya? Nah kalau begitu mari persiapkan diri, ambil Alkitabnya masing-masing. Mungkin ada buku tulis, adik-adik mari kita persiapkan hati untuk mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik, jumpa lagi di cerita sekolah minggu online. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa ya adik-adik.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua anak-anak sekolah minggu, kami semua guru-guru sekolah minggu selama seminggu ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengarkan cerita firman-Mu. Mari berkati kami selalu Tuhan dengan firman-Mu, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah siap dengar cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, semuanya sudah siap dengar cerita firman Tuhan kan? Terusi aja kita semua pegang Alkitab kita akan membukanya dan membacanya di dalam kitab Kejadian. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Terusi membacakan untuk kita semua. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yusuf. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Kedua istrinya ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat bekas-bekas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Wow, demikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, pada minggu ini tema yang harus diambil adalah bijaksana dalam bertindak. Kenapa harus diambil tema ini? Karena tadi kita baca firman Tuhan ya, bahwa di sini ada Bapak Yakub. Ceritakan Bapak Yakub, kisah dari seorang Bapak Yakub bersama anak-anaknya. Nah, yang harus diambil poin yang ketiga, ayat yang ketiga itu adalah Bapak Yakub ini, Bapak Israel di sini. Israel itu nama lain daripada Yakub. Dia ini diceritakan lebih mengasihi anaknya yang bernama Yusuf. Karena apa dia mengasihi Yusuf? Karena Yusuf ini lahir pada waktu dia sudah lanjut umurnya dalam masa tuanya. Jadi karena dia begitu sayang Yusuf, akhirnya menimbulkan perpecahan atau timbullah iri hati, rasa kebencian daripada saudara-saudara Yusuf yang lain. Karena apa? Loh, Bapak hanya sayang kepada Yusuf, tidak sayang kepada kamu. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sampai-sampai jubah yang maha indah hanya dibuatkan khusus untuk Yusuf. Nah, inilah tindakan atau kurang bijak daripada Bapak Yakub kepada anak-anaknya. Jadi adik-adik, mengapa Karosi bilang harus bijaksana dalam bertindak?
Karena kalau kita tidak bijaksana dalam tindakan kita, seperti ini akibatnya. Di ayat yang keempat kita baca lagi, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Timbullah iri hati, timbullah rasa benci yang begitu besar sampai tidak mau menyapa dengan ramah. Ya. Jadi adik-adik, di sini kita belajar bagaimana kegagalan seorang Bapak Yakub dalam mendidik atau memberikan teladan kepada anak-anaknya. Dia sendiri yang membuat, Bapak Yakub sendiri yang membuat anak-anaknya saling berkelahi. Harusnya sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita untuk lebih merangkul anak-anak saling mengasihi satu sama yang lain. Jadi ini perbuatan yang tidak patut untuk dicontohi atau ditiru. Karena perbuatan pilih kasih Bapak Yakub kepada Yusuf dibanding anak-anak yang lain itu membuat Tuhan tidak sayang, ya, membuat rasa benci di antara kita manusia itu, menimbulkan rasa sakit hati di antara anak-anak itu tidak boleh sebenarnya. Karena firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 10, di situ Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk saling mengasihi sama kita manusia, ya. Bukan kita membuat timbul rasa jengkel, rasa marah pada dalam keluarga kita, yang tidak boleh. Nah, adik-adik, apa yang harus kita belajar dari kisah ini? Di kisah ini kita harus belajar bahwa sebagai anak-anak kita juga tidak boleh pilih kasih kepada mama atau papa. Atau kita hanya lebih sayang mama karena mama tidak bekerja, mama lebih dekat dengan kita. Itu juga tidak baik, ya. Itu salah. Kita harus punya kasih kepada kedua orang tua kita. Baik papa, baik mama, kita harus mengasihi mereka karena mereka orang tua kita. Begitupun dalam berteman. Kita juga tidak boleh pilih kasih. Oh, saya mau berteman dengan yang ini. Kasihan, nanti teman yang tidak kita berteman, pasti dia juga timbul rasa cemburu, rasa iri hati. Kenapa lu sering mau berteman dengan beta? Apa karena beta orang miskin, atau karena beta kecil, atau karena beta badannya besar? Tidak boleh kita, anak-anak Tuhan, mencerminkan atau menimbulkan rasa iri hati kepada sesama kita yang lain. Tidak boleh, karena Tuhan tidak mengizinkan itu, adik-adik. Malahan yang Tuhan ajarkan untuk kita saling mengasihi, ya. Jadi kita harus bijak-bijak dan dalam kita bertindak, ya. Jangan kita seperti Bapak Yakub dalam mendidik keluarganya. Itu yang kita belajar hari ini. Jadi semua pasti bisa, ya adik-adik, untuk mengasihi tanpa memilih kasih satu sama yang lain. Kita harus bisa dalam berbijaksana, dalam ambil tindakan kita, dalam berbicara, lebih bijak lagi, membawa diri kita bahwa kita ini anak Tuhan Yesus, ya. Kita menunjukkan kita anak Tuhan Yesus, jadi harus lebih bisa bijaksana dalam bermain, ya, dalam berkeluarga, dalam rumah, kita harus lebih bijak. Jadi itu yang harus mau untuk kita, semua anak-anak, baik pun guru-guru sekolah minggu maupun keluarga-keluarga Kristen, ya, kita harus saling mengingatkan. Mungkin papa dan mama lupa untuk melakukan kasih sayang kepada kakak, adik. Kita yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, kita harus ingatkan, mama harus, mama tidak boleh seperti Bapak Yakub, ya. Mama harus sayang kakak, harus sayang beta, harus sayang adik. Atau papa mungkin yang lupa kasihnya papa, jangan hanya sayang kepada kakak saja, jangan sayang kepada beta saja, harus sayang semuanya. Kita harus ingatkan, itu yang Karosi ingatkan kepada kita. Mari kita semua bergandeng tangan untuk menciptakan keluarga Kristen yang benar-benar bijaksana dalam mengambil satu tindakan. Nah, sekian adik-adik, mungkin cerita firman Tuhan kali ini terus bawakan hidup kita, ya. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Pasti semua sudah hafal, ya, yang minggu lalu di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang diajarkan di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan yang sekarang kita akan menghafalnya di dalam Korintus. 1 Korintus 13 ayat 4 dengan ayat ke-5. Ada yang ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Harus diulangi satu kali lagi ayat hafalan untuk minggu depan. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Rosi berharap semuanya menghafal minggu depan. Minta Tuhan bantu untuk mengingatkan, bisa hafal ya. Minggu depan hafal. Oke, kita akan menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tidak pilih kasih, untuk tidak salah dalam bertindak. Kami anak-anak sekolah minggu selalu meminta bantuan-Mu biar kami selalu bijaksana dalam keluarga kami, dalam teman-teman kami. Tuhan, bantu kami, ampuni kami Tuhan, bantu juga kami untuk bisa menghafal ayat hafalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Ya, Kak Alfa, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu kita. Ya, jangan sedih ya, karena kita masih akan berjumpa di minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Novi mengajak Kak Alfa serta adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Adik-adik dan Kak Alfa, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, Kak Novi ajak kita semua untuk berdoa bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kita dari awal sampai dengan selesai dengan baik. Mari adik-adik semua siapkan hati kita untuk kita berdoa menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah menuntun kami dari awal sampai dengan selesai dengan baik. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah menaikkan setiap pokok doa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan berpisah, biarlah Tuhan tetap menyertai kami, dan Tuhan membawa kami minggu depan untuk bersama-sama lagi berjumpa untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa di minggu depan ya. Shalom.